Halo Sobat FVP semuanya, selamat datang di podcast Ormawa. Perkenalkan, nama saya Siva Rusfiana selaku moderator pada podcast Ormawa kali ini. Tentunya di sini saya tidak akan sendiri karena saya akan ditemani oleh pembicara yang sangat keren dan kece. Halo Kak Nafida, selamat datang. Halo Syifa, terima kasih ya undangannya. Oke, mungkin sebelumnya kakak boleh perkenalan dulu nih, mulai dari nama, asal prodi, semester berapa sekarang, kemudian asal Ormawa, dan jabatan di Ormawa sebagai apa saat ini. Oke, baik. Terima kasih Syifa atas kesempatannya. Jadi, halo teman-teman, nama aku Nafida Rahmah Ardin, biasa dipanggil Vida atau Nafida juga bisa, dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar atau PGSD semester 5, dan asal Ormawanya dari Hima PGSD Kampus 1, dan saat ini diamanahi sebagai wakil ketua. Seperti itu. Wow, keren sekali ya Kak Nafida ini. Oke, kalau boleh tahu Kak Nafida berasal dari mana sih? Kalau rumah aku di Wonosobo, tahu kan Wonosobo? Tahu Kak. Sekarang menetap di Wonosobo atau di Jogja Kak? Kalau saat ini sedang di Wonosobo, di rumah. Oh ya, nah sekarang ini kan lagi pandemi ya Kak ya. Iya. Terus ditambah juga dengan PPKM. Nah, uh, jadi liburan semester kali ini tuh kita nggak bisa kemana-mana, terus aktivitas kita juga dibatasi gitu. Nah, aku pengen tahu nih, aktivitas apa kegiatan apa aja sih gitu yang atau mungkin kegiatan produktif apa aja gitu yang kakak lakukan untuk mengisi waktu liburan semester di masa PPKM kayak gini, Kak? Nah, untuk mengisi waktu di PPKM saat ini, aku sih biasa sih kegiatan paling basic dari semua mahasiswa. Selain tidur, rebahan, jelas itu paling beres-beres rumah, bantu-bantu di rumah, terus baca buku sama nonton drama kalau aku. Jadi, tapi paling sering juga baca buku sama nonton drama. Udah itu sih. Oke, jadi uh, kita juga harus tetap belajar gitu ya Kak ya, walaupun kita juga di rumah saja gitu. Nah, sekarang kita beralih ke topik pembahasan ya Kak, berkaitan dengan mahasiswa nih. Menurut Kakak, gimana sih pendapat Kakak mengenai seorang mahasiswa itu? Nah, kalau pendapat aku pribadi nih, mahasiswa selain dari arti katanya mahasiswa yang berarti orang terpelajar, nah mahasiswa itu juga sebuah julukan yang diberikan kepada kita dan teman-teman semua ketika teman-teman udah menempuh pendidikan di tingkat perguruan tinggi. Nah, jadi yang teman-teman udah dapat julukan mahasiswa, nah berarti teman-teman itu diharapkan untuk bisa berkontribusi dalam pembangunan dan kehidupan di lingkungan sosialnya. Nah, selain itu, mahasiswa juga nggak hanya mempelajari bidang yang teman-teman tekuni saja, tapi juga diharapkan teman-teman juga bisa mengaplikasikan dan menerapkan materi atau pelajaran yang sudah teman-teman dapat di dalam ruang kelas untuk lingkungan sekitar teman-teman. Gitu. Oke, kalau menurut Kakak sendiri peran mahasiswa itu bagaimana Kak? Mungkin bisa dijelaskan secara detail gitu? Oke, mungkin kalau peran mahasiswa sendiri mungkin sudah dibahas banyak oleh teman-teman yang lain. Jadi aku paling akan menggarisbawahi beberapa peran aja. Jadi yang pertama, mahasiswa itu sering disebut dengan agent of change, betul kan? Nah, agent of change itu jadi kita sebagai mahasiswa kita diharapkan untuk bisa membawa perubahan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi mahasiswa ini bisa berperan sebagai objek ataupun pelaku dalam perubahan ini. Selanjutnya, kita juga diharapkan untuk bisa menjadi penerus dalam estafet kepemimpinan bangsa ini. Suatu saat nanti kan pasti orang-orang yang saat ini berada di
jabatan mereka kan pastinya akan digantikan. Nah, dengan adanya kita sebagai mahasiswa yang dianggap kita memiliki kemampuan intelektual dan sebagai calon pemimpin, nah kita diharapkan bisa menggantikan peran-peran mereka di masa yang akan datang. Selanjutnya juga mahasiswa, karena kita diharapkan memiliki tingkat intelektual yang tinggi, nah kita juga diharapkan untuk bisa menjadi moral force, yaitu karena kita dianggap memiliki tingkat intelektual yang tinggi, kita juga dianggap memiliki tingkat moralitas yang tinggi. Nah, jadi dalam kehidupan sehari-hari pun kita juga harus mempunyai menerapkan nilai-nilai moral yang tinggi sehingga tidak merugikan orang lain gitu. Udah sih mungkin kalau dari aku menggarisbawahi 3 poin itu aja. Oke, jadi peran mahasiswa itu sangat penting ya Kak ya di masyarakat ya. Kemudian apa sih yang harusnya itu dilakukan oleh seorang mahasiswa terkait dengan permasalahan ataupun isu-isu yang sekarang itu sering terjadi di sekitar kita saat ini gitu Kak? Nah, kan dengan berkembangnya media dan teknologi yang ada saat ini, kita kan juga lebih mudah ya untuk mendapat informasi dan berita-berita. Nah, jadi kalau menurut aku selain kita juga harus peduli dengan lingkungan sekitar, kita harus memberikan perhatian lebih ke beberapa bidang atau hal yang memang kita sukai gitu. Kalau menurutku kita sebagai mahasiswa harus kayak punya bidang yang emang kita sukai dan kita ingin tahu lebih lanjut hal-hal tersebut. Nah, jadi kita bisa lebih menggali isu ataupun permasalahan yang ada di bidang tersebut. Nah, bidang tersebut tuh banyak. Jadi teman-teman bisa, kalau teman-teman tertarik pada bidang lingkungan, bisa lebih mencari tahu permasalahan apa aja sih yang terjadi di lingkungan kita, mau itu lingkungan alam, lingkungan sosial, dan lainnya. Nah, kalau bidang pendidikan juga kita harus mengikuti perkembangan pendidikan pada saat ini. Nah, mencari tahu permasalahan apa aja sih yang kita hadapi dengan pembelajaran daring ini, dan setelah kita tahu permasalahan yang terjadi saat ini, kita juga harus berusaha untuk mencari solusi. Jadi nggak hanya kita tahu masalah itu, tapi kita juga berusaha memberikan solusi yang bisa dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut gitu. Kalau aku itu. Oke, terus ngomong-ngomong soal mahasiswa nih Kak, pasti kan nggak jauh ya dari yang namanya organisasi. Nah, menurut Kakak, apa sih urgensi mahasiswa dalam mengikuti sebuah organisasi itu sendiri? Oke, baik. Urgensi mahasiswa untuk mengikuti organisasi kan. Nah, selain mahasiswa kan nggak selalu belajar di dalam kelas. Kalau kita belajar di dalam kelas kan kita hanya melatih hard skill kita tentang pengetahuan itu sendiri. Nah, kita kan juga harus berusaha untuk menerapkan materi yang sudah kita dapat sehingga bisa bermanfaat untuk orang lain kan. Nah, hal tersebut bisa dilakukan dengan cara salah satunya mengikuti organisasi. Nah, organisasi itu sendiri juga tidak hanya tentang hima maupun tentang BEM, tetapi banyak bentuknya di lingkungan. Jadi teman-teman bisa mengikuti organisasi baik itu di dalam kampus maupun di luar kampus. Di dalam kampus bisa berupa UKM, himpunan, BEM maupun DPM, serta organisasi di luar kampus. Banyak sekali organisasi yang bisa teman-teman ikuti, seperti organisasi yang bergerak dalam bidang pendidikan dan lingkungan. Selain itu, teman-teman ketika mengikuti suatu organisasi, teman-teman harus tahu betul nih organisasi apa yang akan teman-teman ikuti. Jadi teman-teman ketika masuk organisasi itu tidak salah pilih gitu loh. Jadi nggak asal-asalan masuk organisasi itu. Nah, ketika teman-teman masuk organisasi, banyak sekali manfaat yang bisa teman-teman dapat dari teman-teman mengikuti organisasi itu. Yang pertama, jelas nih ketika teman-teman mengikuti organisasi, teman-teman pasti akan dapat relasi atau teman-teman lain dari
baik itu prodi lain, dari organisasi lain, itu pasti. Kemudian teman-teman juga bisa mengembangkan kemampuan diri teman-teman, baik itu dalam bidang minat bakat, leadership. Nah, dengan teman-teman mengikuti organisasi, teman-teman bisa menerapkan jiwa kepemimpinan teman-teman. Jadi teman-teman bisa belajar memimpin orang lain, merangkul orang lain dalam suatu organisasi itu gimana sih? Karena kan organisasi nggak terdiri dari satu atau dua orang saja kan. Jadi teman-teman bisa belajar untuk tahu orang lain lebih dalam. Selanjutnya dengan mengikuti organisasi, teman-teman bisa menambah wawasan teman-teman tentang baik itu organisasi itu sendiri maupun bidang yang teman-teman tekuni. Nah, teman-teman juga bisa melatih soft skill teman-teman. Kan seperti yang saya sebutkan tadi, nggak mungkin teman-teman hanya berpedoman dengan kamu hanya punya kemampuan hard skill itu aja gitu. Nah, jadi antara hard skill dengan soft skill juga harus seimbang. Juga teman-teman bisa mengisi waktu luang ketika teman-teman gabut nih. Wah, tugas kuliahku udah selesai semua. Karena kan rajin nih. Jadi bisa mengikuti organisasi dengan kan ada beberapa program kerja yang harus dilaksanakan. Nah, jadi teman-teman bisa mengisi waktunya dengan hal tersebut. Gitu, Syifa. Oke, jadi ikut organisasi itu juga sangat penting gitu ya Mbak untuk membangun kepribadian dan potensi diri kita ya. Oke. Kemudian, nah kakak sendiri kan juga aktif nih di organisasi, bahkan saat ini pun juga memegang jabatan yang penting juga di Ormawa Hima PGSD Kampus 1. Nah, mungkin bisa nih dikenalkan dan dijelaskan secara singkat gitu kepada teman-teman semuanya mengenai mungkin nilai atau budaya organisasi, biro dan departemen yang dimiliki, atau mungkin proker-proker unggulan yang dimiliki oleh Hima PGSD Kampus 1 itu apa aja sih Kak gitu? Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya. Nah, sebelum aku mengenalkan Ormawa aku dulu, jadi Ormawa di Hima Pendidikan Guru Sekolah Dasar itu terdiri dari 3 kampus, terdiri dari 3 hima karena memfasilitasi kampus wilayah. Jadi di PGSD sendiri itu dibagi menjadi 3 kampus wilayah. Yang pertama kampus pusat, yang kedua kampus Mandala, dan yang terakhir kampus Wates. Oh, sekarang juga bertambah 1 kampus wilayah, yaitu kampus di Jalan Bantul. Jadi kalau di Hima PGSD kampus 1 ini mewadahi mahasiswa yang berada di kampus 1 atau kampus pusat di Karangmalang dan kampus di Jalan Bantul. Nah, Hima PGSD Kampus 1 itu sendiri terdiri dari 6 divisi dan 1 pengurus inti. Jadi kalau di Hima kami menyebutnya dengan divisi. Nah, mungkin di Hima atau di organisasi lain biasa disebut dengan departemen maupun biro. Jadi di Hima kami 6 divisi itu terdiri dari yang pertama PSDM atau pengembangan sumber daya mahasiswa yang terdiri yang mempunyai program unggulan, salah satunya itu upgrading dan LDKM yang ditujukan untuk pengurus Hima, dan yang kedua ada divisi PSP atau pengembangan studi pendidikan yang mempunyai program unggulan, yaitu yang pertama Semnas dan ISAI, Semnas atau Seminar Nasional dan Lomba ISAI. Selanjutnya ada Humas atau Hubungan Masyarakat dan mempunyai program unggulan yaitu FHA atau Festival Hari Anak yang ditujukan dan sasaran dari kegiatan ini yaitu anak-anak SD. Selanjutnya ada Kominfo atau Komunikasi Media dan Informasi dan mempunyai program unggulan yaitu pelatihan media pembelajaran. Selanjutnya ada KWU atau Kewirausahaan dan program unggulannya yaitu Forpreneur atau For Entrepreneur yang biasanya diisi oleh para pebisnis ataupun mereka yang bergelut dalam bidang kewirausahaan dan pesertanya itu dari mahasiswa seperti itu. Selanjutnya ada ada divisi minat bakat yang mempunyai program unggulan yaitu Genika atau Gelar Seni Kampus 1 yang biasanya diadakan di menjelang akhir tahun dan merupakan bentuk pagelaran seni dari mahasiswa kampus 1 dan kampus 3. Seperti itu, Syifa. Ya, wow, ternyata banyak sekali ya Kak, divisi dan proker-proker unggulannya juga bagus-bagus dan sangat menarik sekali.
Mungkin kakak bisa memberikan tambahan nih untuk ataupun ajakan untuk teman-teman semuanya, khususnya para mahasiswa baru, agar mereka tuh lebih tertarik untuk ikut aktif dalam organisasi, khususnya Ormawa di FIP ini, Kak. Oke, oh ya sebelumnya tadi ketinggal ya, PI masih ada pengurus inti yang terdiri dari ketua, wakil ketua, dan 2 orang sekretaris serta 2 orang bendahara. Nah, oke jadi teman-teman ayo ikut organisasi, teman-teman bisa memilih karena organisasi banyak sekali di kampus, teman-teman bisa masuk BEM fakultas, BEM Univ, Hima, UKM, dan yang lainnya untuk mengembangkan minat dan bakat teman-teman serta mengasah kemampuan teman-teman. Dan ketika teman-teman sudah masuk dunia perkuliahan teman-teman nggak hanya berisi tugas-tugas aja, tapi juga berisi banyak pengalaman lain yang teman-teman dapatkan dari teman-teman mengikuti organisasi itu. Seperti itu. Oke, nah untuk teman-teman semuanya, jangan sampai dilewatkan ya kesempatan yang bagus ini. Kalian harus ikut organisasi untuk mengasah soft skill kalian semuanya. Tidak terasa, kita sudah berada di penghujung acara nih, Mbak. Mungkin sebelum kita tutup, kakak bisa memberikan closing statement agar teman-teman semuanya bisa lebih termotivasi nih dan lebih semangat lagi, apalagi untuk menghadapi perkuliahan yang akan dilaksanakan secara online lagi. Wah iya nih, semester depan masih online, tapi nggak apa-apa, semangat teman-teman. Meskipun online, kita juga bisa melaksanakan perkuliahan dengan baik. Selain itu, mau sekecil apapun peran teman-teman, mau sekecil apapun amanah yang teman-teman terima, teman-teman dapat, hal tersebut merupakan salah satu yang patut disyukuri dan harus dilaksanakan dengan baik. Selain itu, mau sekecil apapun progres atau usaha yang sudah teman-teman lakukan, hal tersebut tetap progres. Jadi jangan merasa insecure ataupun gimana. Jadi harus mengembangkan kemampuan yang teman-teman miliki dan percaya bahwa teman-teman bisa mengembangkan hal tersebut dan bermanfaat untuk orang lain. Terima kasih. Oke, luar biasa sekali Mbak Nafida ini. Mungkin itu ya teman-teman perbincangan kita bersama Kak Nafida dari Hima PGSD Kampus 1 pada podcast kali ini. Terima kasih Kak Nafida. Siap, sama-sama Syifa. Terima kasih juga teman-teman sudah mengundang saya untuk mengisi podcast ini. Tetap semangat ya. Semangat dan sukses selalu teman-teman semuanya, dan sampai jumpa di podcast Ormawa lainnya. Dadah. Jangan lupa ditonton semua. Recording.